Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari hiburan, perkenalkan channel kami yang bernama Klik Review. Channel kami akan mencoba mereview atau membahas tentang alur cerita berbagai macam film. Kami sangat terinspirasi dari kata-kata yang selalu ditulis pada setiap deskripsi video panutan kami, yaitu si John dari channel IQ7. Yang ini ya guys ya. Maka dari itu, video ini merupakan konten pertama yang kami buat dan kami upload, sehingga tentunya ada banyak sekali kekurangan di dalamnya. Mohon dimaklumi ya, kita benar-benar masih awam tentang berbagai hal, namanya juga belajar. Baik, tanpa bermaksud untuk berlama-lama lagi, kami akan membahas alur cerita kisah cinta dari seorang petani dan seorang mata-mata CIA dari film yang rilis tahun 2023 dan diperankan oleh Chris Evans bersama Ana de Armas, berjudul Ghosted. Namun di sini kami disclaimer dulu ya, bahwa konten kami dimaksudkan untuk hiburan atau edukasi. Juga spoiler bagi kalian yang belum pernah sama sekali menonton filmnya. Seperti apa alur ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak bersama-sama. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Shady Rhodes yang akan kita panggil saja Shady, sedang melakukan perjalanan di pinggiran kota untuk kembali menuju ke pusat kota. Di perjalanan, Shady mendapat panggilan telepon dari seorang wanita yang bernama Dr. Claudia. Dr. Claudia mengingatkannya untuk tetap fokus dan tidak terlalu terpengaruh berlebihan atau larut terbawa suasana perasaan oleh sebuah kejadian kematian yang menimpa rekan sekamarnya sebelumnya. Di bagian pusat kota yang sama seperti yang dituju Shady saat perjalanan kembali sebelumnya itu, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai penjual sayuran organik bernama Cole Turner yang akan kita panggil Cole. Mereka berdua dipertemukan di saat Shady yang hendak membayar bunga hias yang akan dibelinya. Namun si penjual atau pemilik lapak jualan bunga hias tersebut sebelumnya sedang beristirahat dan telah menitipkan dagangannya kepada Cole. Cole yang penuh rasa tanggung jawab melayani Shady dalam proses transaksi tersebut. Dengan sedikit perdebatan dan saran sok baik layaknya sepik-sepik iblis yang Cole sisipkan dalam perbincangan mereka berdua, tanpa mereka berdua sadari telah membuat benih-benih rasa ketertarikan satu sama lain, sehingga pada akhirnya mereka berdua saling bertukar nomor WA. Bahkan tanpa menyia-nyiakan kesempatan, mereka berdua yang sebenarnya sudah saling salting-salting cengos, beruntungnya, ajakan dari cungur berkah Cole langsung dihayukeun digaskeun oleh Shady harita keneh. Dalam sesi kencan dadakan tersebut, mereka berdua saling menceritakan tentang dirinya masing-masing. Shady mengaku bahwa ia mempunyai pekerjaan yang mengharuskannya untuk bepergian atau berpindah-pindah tempat. Sedangkan Cole menjelaskan minat akademisnya terhadap sejarah pertanian yang terpaksa harus vakum akibat harus mengurus lahan pertanian atau bertani karena menggantikan ayahnya yang sekarang mulai dimakan usia. Seperti sepasang remaja cukup umur di negara-negara bebas pada umumnya, dan dengan semakin intimnya kedekatan mereka, sudah bisa ditebak, menuntun langkah destinasi kencan mereka ke sebuah tempat minum alkohol. Sesi kencan dadakan mereka berdua ditutup dengan kegiatan silaturahmi kelamin setelah mereka berdua yang kerap kali membumbui jalan-jalan kencannya di sepanjang malam dengan salaman bibir. Atas dasar untuk kesempurnaan hasil, tim editor kami sampai memperhatikan dengan sangat detail dan bahkan mengulang-ulang scene ini supaya jiwa-jiwa Jonesnya tidak meronta-ronta dan bisa dijinakkan. Beberapa hari berlalu, Shady tak kunjung menemui Cole atau bahkan mengabari Cole. Terlihat dari banyaknya chat WA Cole yang tak berbalas. Hal tersebut membuat Cole yang mulai bucin menjadi galau guling gasahan. Cole teringat dengan suatu benda miliknya yang ia pasangi pelacak tertinggal dalam tas Shady. Dengan begitu, Cole bisa mengetahui posisi Shady melalui layar handphonenya yang ternyata teridentifikasi bahwa Shady berada di London. Bermodalkan cinta, Cole langsung menyusul Shady ke London. Sesampainya di sana, Cole diantar menggunakan sebuah taksi, tapi bukan yang fake ya, ke sebuah tempat yang ditunjukkan oleh pelacaknya melalui tampilan layar handphonenya. Sampai di titik tujuan, bukan Shady yang Cole temui, melainkan 3 orang tinggi besar yang serta-merta malah meringkus dan menculik Cole.
Cole dibawa ke suatu tempat persembunyian sekelompok penjahat yang berada dalam sebuah gua di Pakistan untuk diinterogasi. Terjadi kesalahpahaman dalam penculikan dan interogasi tersebut. Sekelompok penjahat tersebut mengira Cole adalah target yang mereka buru, yaitu seorang agen mata-mata rahasia CIA yang mempunyai julukan The Taxman. Mereka berusaha menginterogasi Cole yang dikira The Taxman bertujuan untuk merebut suatu password rahasia yang sangat diinginkan dan diincar oleh bos mereka. Cole yang kebingungan dengan semua situasi yang terjadi tentu saja membantah semua pertanyaan dari penjahat tersebut yang berniat menyiksanya dengan berbagai macam sengatan dari berbagai macam spesies serangga. Namun sebelum semua itu terjadi, dengan sangat tiba-tiba muncul seseorang berpakaian misterius serba hitam yang menerobos masuk pintu ruang interogasi tersebut. Orang misterius tersebut ternyata adalah Shady yang langsung menyelamatkan Cole dan berhasil menghabisi setiap penjahat yang bermunculan. Cole yang semakin kebingungan di tengah-tengah situasi rumit tersebut menuntut penjelasan atas banyaknya pertanyaan yang ada di kepalanya. Dari sini terungkaplah identitas asli Shady yang sebenarnya merupakan seorang agen mata-mata rahasia CIA, pemilik sejati julukan The Taxman. Setelah berhasil keluar dari dalam gua tersebut, mereka berdua berusaha melarikan diri dari kejaran para penjahat dengan cara mengendarai sebuah bus desa. Dengan susah payah mereka berdua berhasil lolos dari aksi kejar-kejaran yang ditaburi sejumlah peluru tembakan. Pada akhirnya mereka berdua sampai di suatu tempat macam pasar malam guna menemui mantan rekan seprofesi Shady yang bernama Marco. Marco kini beralih profesi menjadi seorang informan yang bisa dipercayai oleh Shady. Diketahui dalam perbincangan mereka bertiga bahwa saat ini bos penjahat yang mengincar password yang dimiliki The Taxman asli atau Shady adalah seorang mantan intelijen Prancis yang membelot dan kini menjadi pebisnis perdagangan senjata ilegal bernama Lepek, atau kita panggil saja Lepek lah ya, bos Lepek. Adapun password rahasia yang menjadi incaran bos Lepek merupakan password yang bisa digunakan untuk membuka sebuah koper canggih berkeamanan tinggi yang berisi senjata biokimia pemusnah massal bernama Aztec. Password tersebut terdiri dari 4 digit angka yang tersusun dari keseluruhan genetika hasil enskripsi DNA sebuah organisme yang belum diketahui. Di waktu sebelumnya, bos Lepek yang mengetahui kegagalan kinerja anak buahnya segera memerintahkan seorang tangan kanan kepercayaannya untuk membuat sayembara perburuan The Taxman kepada seluruh pembunuh bayaran hebat yang diikut sertakan syuting dalam film ini. Perlu diingat, di sini bos Lepek pun masih salah mengira dengan menargetkan Cole dalam sayembara yang dia buat. Baru beberapa langkah beranjak dari tempat mereka bertiga berbincang, dengan sangat tiba-tiba dan silih berganti, sayembara dimulai saat berbagai spesies pembunuh bayaran bermunculan dan bersaing saling membunuh satu sama lain dalam memperebutkan Cole atau The Taxman serta hadiah perburuan yang dijanjikan. Sesuai naskah cerita yang ditulis pengarang, Shady dan Cole berhasil selamat. Bukannya lanjut kabur menjauh, Shady yang berjiwa so hero justru berniat untuk merebut Aztec sekaligus menghentikan kejahatan bos Lepek. Shady berencana untuk menemui bos Lepek di sebuah landasan udara dengan berpura-pura menjadi salah satu pembunuh bayaran yang berhasil menyerahkan Cole yang masih dianggap The Taxman. Bos Lepek diwakili tangan kanannya melanjutkan negosiasi di dalam sebuah pesawat yang sedang terbang menuju ke tempat transaksi Aztec kepada sang pembeli. Di atas penerbangan tersebut, penyamaran mereka berdua hampir terbongkar, sehingga memaksa mereka untuk sedikit terlibat baku hantam dengan para penjahat yang ada. Mereka berhasil lolos melompat keluar pesawat menggunakan parasut dengan membawa koper berisi Aztec dan sebuah luka tusuk di bagian kanan perut Shady. Mereka berdua terdampar di sebuah pulau dan mengira bahwa mereka sudah berhasil menyelesaikan misi tersebut. Di balik semua hal yang terjadi sebelumnya, hati Shady dan Cole mulai luluh, semakin cocok dan saling mempedulikan satu sama lain di antara mereka berdua. Keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan kemunculan sekelompok penjahat anak buah bos Lepek yang ternyata masih berusaha merebut kembali Aztec beserta passwordnya.
Namun kali ini mereka berdua mendapat bantuan dari satu regu marinir Amerika yang datang sangat terlambat. Di suatu momen perebutan, Shady dihadapkan pada sebuah pilihan antara harus menyelamatkan Cole dari kejaran musuh atau mempertahankan Aztec dari jangkauan musuh. Dengan perasaan bimbang, Shady yang kini mulai bucin juga lebih memilih untuk menyelamatkan Cole. Namun sebagai konsekuensinya Aztec berhasil direbut oleh si tangan kanan bos Lepek. Pada akhirnya mereka berdua dibawa ke markas besar CIA untuk menjalani BAP terkait seluruh kekacauan yang terjadi sampai sejauh ini. Shady yang dianggap hampir gagal dalam misi kali ini mendapat hukuman berupa skorsing dari pekerjaannya. Masih dalam sesi BAP terpisah tersebut, tanpa sengaja Cole berhasil menemukan petunjuk penting yang mengarah pada password koper Aztec dari sebuah foto tanaman yang dilihatnya. Cole menjelaskan bahwa tanaman tersebut adalah tanaman biji bayam yang pada sejarahnya sering dipakai dalam ritual suku Aztec. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa susunan genetik tanaman biji bayamlah yang dijadikan password untuk membuka koper senjata biokimia pemusnah massal yang dinamai Aztec tersebut. Berbekal password yang sudah terpecahkan, mereka semua berencana untuk kembali bernegosiasi dengan bos Lepek. Bersama Cole sebagai taxman yang dikenali, namun kali ini tanpa melibatkan Shady yang sedang diskors. Di tempat lain, bos Lepek bersama tangan kanannya yang sedang mencoba umpan negosiasi dari tim CIA berupa 2 digit angka password asli didatangi oleh sekelompok pembeli Aztec yang dipimpin oleh tetangganya kakek Sugiono bernama Mr. Utami. Dengan sedikit kesal, Mr. Utami yang tak kunjung memiliki Aztec sepenuhnya merasa dicurangi oleh bos Lepek dan menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya sesuai dengan yang dijanjikan. Mr. Utami berkata bahwa beliau akan ikut bersama bos Lepek dalam proses COD password nanti. Sampai pada waktu dan tempat yang dijanjikan, di mana COD akan berlangsung, dengan sangat gugup, Cole datang bersama 3 orang anggota tim CIA yang membantu mengawasinya dari dalam sebuah minivan. Disusul dengan kedatangan bos Lepek dan Mr. Utami beserta antek-anteknya masing-masing. Diketahui tempat yang dijadikan untuk proses COD tersebut merupakan restoran super mewah di ketinggian sebuah gedung megah yang ruangannya bisa berputar bernama The Capitol Hague. Sesuai perkiraan kita semua, ketiga anggota tim CIA yang membantu mengawasi Cole dengan mudahnya berhasil dibantai terlebih dahulu oleh si tangan kanan bos Lepek sebelum proses COD berlangsung. Insting Shady yang sudah khatam betul terhadap situasi dan kondisi berbagai misi lapangan menuntunnya berimprovisasi untuk datang bergabung memastikan keberhasilan dan keselamatan Cole pada proses COD tersebut. Meskipun sedang diskors, Shady si bidadari penyelamat berbalut gaun hitam menawan dan elegan muncul di tengah-tengah kegagalan rencana yang dibuat tim CIA. Mr. Utami yang mulai habis kesabaran mengancam Cole si taxman palsu dan bos Lepek untuk segera menyerahkan passwordnya. Shady yang sangat mahir bernegosiasi menggocek mereka semua dengan mengajukan penawaran kepada Mr. Utami untuk menebus passwordnya seharga 10 juta dolar. Setelah memastikan nominal transfer yang sudah masuk bukan berupa limit pay letter, dan sisa password rahasia berhasil membuka koper Aztec, Shady menggunakan uang tersebut langsung pada saat itu juga untuk membuat sayembara perburuan nyawa bos Lepek dengan maksud membalikan keadaan. Seketika keributan di ruangan tersebut pecah dengan situasi menegangkan karena ada 4 pihak, yaitu Shady bersama Cole, kelompok penjahat bos Lepek, kelompok penjahat Mr. Utami, dan sejumlah pembunuh bayaran random yang berada di sana saling menodongkan senjata api dan saling menembak satu sama lain. Terjadi beberapa scene final fight terpisah, di mana Cole harus buy one dengan si tangan kanan bos Lepek, dan Shady yang harus mempertahankan Aztec di genggamannya dari incaran bos Lepek beserta seluruh pembunuh bayaran random yang turut memeriahkan kekacauan di ruangan berputar tersebut. Putaran ruangan tersebut semakin kencang akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kemenangan pertarungan Cole melawan si tangan kanan di ruang kendali gedung.
sehingga semakin menyulitkan pertarungan Shady melawan bos lepek. Namun Cole yang datang membantu pertarungan Shady berhasil membuat bos lepek terlempar jatuh dari jendela gedung dengan mereka berdua yang berhasil mengamankan Aztec dalam genggamannya. Cerita diakhiri dengan jamuan makan dari keluarga Cole terhadap Shady, dan berlanjutnya hubungan mereka berdua dengan rutinitas pekerjaan Shady sebagai agen mata-mata rahasia CIA pada setiap misinya. Film pun tamat. Oh, jadi gitu ceritanya. Seru dan mudah dipahami ya cerita dari film ini. Jadi pengen cepet-cepet nonton langsung film lengkapnya. Memang ya, sangat-sangat diperlukan sekali yang namanya kejujuran di dalam sebuah hubungan teh. Paling penting itu buat mendukung suatu hubungan teh kejujuran, guys. Saling terbuka gitu di antara duaan teh. Baik, di akhir video ini kami ingin mengucapkan permohonan maaf jika video ini masih jauh dari apa yang kalian harapkan. Mohon dimaklumi ya. Kami sangat mengharapkan respon positif berupa kritik dan saran di kolom komentar video ini, supaya kami bisa menjadi lebih baik lagi, oke? Jika dirasa video kami cukup menghibur, mohon semangati kami dengan mengklik like dan share video ini kepada orang-orang di sekitar kalian ya guys ya. Dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon bantu channel kami berkembang dengan klik subscribe pada channel kami. Sampai jumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Tentunya dalam channel kami, Klik Review.